Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita para hamba. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita seterusnya berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Kita masih membahas bab yang kedua, bahasan tentang adab. Tentang adab, karena memang seorang muslim adalah hamba-hamba yang diajarkan untuk memiliki adab. Dan Islam adalah agama adab, agama akhlak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas pasal yang ke-10, yaitu pasal tentang bertamu dan memberikan jamuan. Di bagian pertama, yaitu tentang mengundang orang lain kepada jamuan. Kita sudah sebutkan di antara adabnya adalah hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa. Jangan orang-orang yang berbuat kefasikan, dosa-dosa, kemaksiatan. Begitu juga jangan mengundang orang-orang kafir, kecuali bila dibutuhkan untuk mendakwahi mereka. Demikian. Kemudian yang kedua adalah tidak mengkhususkan jamuan makanan tersebut untuk orang-orang kaya saja, namun hendaknya juga dilibatkan orang-orang miskin. Demikian. Bahkan mereka, orang-orang miskin ini yang lebih membutuhkan kepada jamuan tersebut. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah tidak memaksudkan dengan jamuan tersebut yang mungkin jamuan itu memang dibuat begitu lengkap, begitu nikmat, berbagai jenis makanan, bahkan begitu juga ada yang sifatnya cairan, ada yang sayur-sayuran,
ya, berbagai jenis sayur-sayuran, ada berbagai jenis buah-buahan, ada berbagai jenis masakan-masakan, demikian, ya. Jangan sampai ditujukan dengan hal tersebut adalah ya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, ya. Nah, ini tidak dibolehkan tentunya, ya. Ini masalah hati, memang sulit, ya, memang sulit. Itu sedikit saja bedanya, ya. Sedikit saja bedanya. Bahkan mungkin bagi sebagian orang tidak bisa membedakan ini orang ini mau bangga-banggaan atau ingin menyenangkan tamunya. Nah, seperti itu, ya. Tapi insyaallah taala, ya, orang yang ikhlas memang untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, ya, di dalam menjamu tamu, yaitu menghadirkan dan menghidangkan makanan yang begitu menyenangkan bagi para tamunya. Maka ini contoh teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau, ya, menghadirkan, ya, makanan yang begitu nikmat bagi dua tamunya yang datang. Nah, seperti itu, ya. Jadi tujuan dari, ya, memberikan jamuan yang begitu lengkap tersebut, maka niatkanlah untuk memang pertama sekali menyenangkan hati seorang mukmin, ya, menyenangkan hati seorang mukmin, ya, atau menyenangkan hati, ya, orang lain. Karena sesungguhnya memang memasukkan, ya, kesenangan hati ke dalam, ya, seorang mukmin ini merupakan kebaikan. Dalam hadis disebutkan hadis yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami' dari Ibnu Al-Munkadir, disebutkan bahwa min afdalil amali idkhalus sururi 'alal mu'min. Di antara amal yang paling afdal adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Demikian, ya. Nah, ini tentunya amal yang bagus, ya. Memasukkan kebahagiaan, ya, ke dalam hati seorang mukmin. Amal yang bagus insyaallah taala, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula niatkan, ya, niatkan adalah, ya, untuk menjamu tamu, ya, meniru para nabi, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti itu, ya. Tentunya, ya, merupakan bentuk keimanan adalah memuliakan tamu, seperti dalam hadis yang sudah kita sebutkan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Demikian. Jadi ini niatnya ketika, ya, menjamu tamu, ya. Ya, karena sebagai tuntutan keimanan. Walaupun barangkali, ya, makanan yang dihidangkan adalah makanan yang begitu mewah, makanan yang begitu, ya, cukup lengkap dan variatif, ya. Yang ini mungkin bagi sebagian orang bisa jadi ini adalah bentuk kebanggaan. Namun
ya itu berbeda, sulit ya bisa dibedakan ya, karena itu masalah hati. Pembedanya adalah dalam hati kita, demikian ya. Nah, jangan sampai kita ya sampai membangga-banggakan, pamer-pamer harta, ya apalagi ketika jamu di rumah, ya sampai mungkin ya open house begitu ya istilahnya, open house, dibuka rumah, lantas dihadirkan di rumah tersebut apa saja yang mewah-mewah. Ya mungkin di mobil sengaja dipajang beberapa mobil ya, di garasi mobil ya. Di garasi itu dipajang beberapa mobil, dikeluarkan. Begitu juga barangkali ya di meja makan dihadirkan ya piring-piring yang begitu mewah, mahal. Nah, seperti itu. Tempat-tempat makan ya. Demikian pula ya perhiasan-perhiasan dinding yang digantung ya. Seperti itu dan seterusnya ya. Menyengaja untuk pamer. Nah, ketahui memamerkan harta seperti ini merupakan tindakan jelek dan ini terhitung sebagai ya usaha di jalan syaitan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan." Nah, kalau dia keluar ya berusaha ya untuk pamer dan bangga-banggaan, maka sesungguhnya dia itu ada di jalan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adab yang keempat adalah tidak mengundang orang yang diketahui sulit untuk datang, untuk hadir, ya. Bahkan mungkin diketahui bahwasanya dia terganggu dengan kehadiran, ya. Ya, kehadiran orang tertentu. Ya, contohnya ya menghadirkan dua orang yang berseteru. Ya. Bukan dalam rangka untuk mendamaikan, hanya sekedar untuk mengundang saja. Nah, seperti itu, ya. Ya, tidak afdol kita katakan ya kalau menjebak seseorang, ya, menjebak seseorang untuk hadir di satu undangan atau menjebak orang-orang di satu undangan yang ternyata di sana dipertemukan dengan musuh, ya. Dipertemukan dengan musuh. Nah, kecuali kalau seandainya memang ingin didamaikan, ini hal yang berbeda, ya. Tapi hanya untuk ya ketemu saja kita katakan ini tidak benar. Begitu juga ketemu sama orang yang suka membicarakan aib orang lain, ya membuka aibnya. Nah, seperti itu, ya. Ketemu sama orang tersebut, ya orang tersebut ternyata suka sekali kalau melihat sesuatu dia ceritakan apa yang pernah diketahuinya ya tentang keburukan-keburukan, maka diceritakan, maka jangan demikian, ya. Karena tentunya ya hal itu akan mengganggu dan menyakiti orang yang diundang tersebut. Ya, bisa jadi kapok orang itu datang ya ketika kita undang. Ya tentunya akibatnya adalah ya kita akan dijauhi pula orang yang mengundang tadi. Ternyata orang yang dihadirkan tersebut ya tersakiti, terzalimi dia di tempat undangannya, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, tentunya ya jangan sampai menjebak ya seseorang ya untuk dia jatuh kepada ya satu hal yang buruk, demikian. Karena itu tentunya merupakan ya bisa jadi mengganggunya, ya, menyakitinya. Dan itu merupakan bentuk kezaliman kepada dirinya. Baik. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang yaitu tentang kezaliman, ya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya ibadi
inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, kata Allah, ya, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Demikian. Ya, coba kalau seandainya ada orang yang datang, nah ternyata karena kedatangannya di tempat tersebut, ya, dan itu bertepatan dengan kedatangan yang lainnya, akhirnya bertengkar di tempat tersebut. Ya, coba kita katakan, ya tentunya yang buat malu, ya kondisi seperti itu, ya apalagi sampai bertengkar, ya pukul-pukulan kita katakan. Nah, ini tidak benar, ya seperti itu. Maka diperhatikan, kecuali kalau memang tidak diketahui, ya kalau sudah tahu sebaiknya maka jangan dipertemukan mereka, dibuat waktu yang berbeda. Nah seperti itu, ya. Nah, kecuali kalau seandainya kita katakan tadi, ya untuk didamaikan, namun kita katakan untuk mendamaikan tentunya adalah bukan ya dengan menghadirkan orang banyak, tentunya ya tidak tepat juga. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bagian yang pertama sudah selesai kita bahas, yaitu ya bagian tentang undangan, ya. Berikutnya adalah adab dalam memenuhi undangan. Ya, ini bagian yang kedua. Ya, adab dalam memenuhi undangan. Nah, di antara adab ya memenuhi undangan adalah ya memenuhi undangan tersebut dan tidak terlambat dari undangan yang ditentukan tersebut tanpa ada uzurnya. Ya. Hendaknya ya memenuhi undangan itu tidak terlambat ya tanpa ada uzurnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man du'iya fal yujib." Siapa saja yang diundang ya maka penuhilah. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, ya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila ya qura'i syatin la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un laqabiltu." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku diundang untuk ya hidangan makanan qura'i syah. Ya, qura'i syah ini maksud qura' ya. Qura' itu adalah kaki dari yaitu anggota tubuh kaki, ya. Mungkin kikil, mungkin gitu ya. Tapi wallahu a'lam istilahnya kurang tepat. Yang jelas ini qura' ini kaki, ya. Kaki yang sedikit dagingnya, demikian. Yang orang mungkin tidak berselera untuk makannya karena ya coba cuma kaki doang gimana enak makannya, kan begitu ya. Tapi mungkin juga ada sebahagian orang yang suka dengan kaki hewan yang dimakan, ya. Kalau ayam dia kayak ceker begitu ya. Kemudian kalau dia kaki kambing, wallahu a'lam istilahnya apa, ya. Yang jelas ini kaki kambing, ya. Yang ini kalau kaki kambing tentunya ya tidak ada daging yang banyak. Nah seperti itu. Kata Rasulullah, la ajabtu, tentu aku akan memenuhinya. Lihat, Nabi saja kalau diundang begitu tetap datang, ya. Nah seperti itu, ya. Padahal diketahui ya oleh para sahabat, Nabi itu suka pada bagian ya bagian lengan kambing itu, ya, bagian lengan kambing ini bagian sini ya kambing, ya. Nah, itu tentunya kan banyak itu apa? Banyak dagingnya, ya, seperti itu. Nabi suka yang itu. Tapi kalau seandainya pun Nabi SAW itu diundang ya kepada untuk memenuhi undangan ya hidangan makanan berupa kaki kambing, tetap saja Rasulullah datang, demikian, ya. Walau uhdiya ilayya dhira'un laqabiltu, ya. Dan andaikan aku diberi hadiah ya zira'un, zira' itu ini, ya. Jadi kalau kambing ya mulai dari kaki bawah sampai ke ininya, ke bagian lengannya ini seperti itu.
Ya, tentunya sedikit daging juga. Kalau tadi ujungnya saja, ya, kura itu ujungnya. Nah sekarang sampai bagian sendi, ya, demikian. Nah cuma kalau dapat itu saja dikasih hadiah begitu, laqabil tuh kata Nabi, niscaya aku terima. Ya kenapa? Karena untuk menyenangkan orang yang mengundang dan memberi, demikian seperti itu, ya. Ya jangan sampai kayak orang mikir gitu. Contohnya kalau ditanya bisa nggak hadir, ya, fulan hadir ya dalam undangan saya, itu mikir, oh si fulan ini, ya jangan sampai terlalu lama untuk mikirnya. Ya sudah terima saja insya Allah. Kalau tidak bisa sampaikan mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Kenapa? Karena berbenturan dengan ya kegiatan ini dan itu, mohon maaf. Nah seperti itu, ya. Tapi kalau seandainya ya berpikir karena ini pantas enggak ini untuk dihadiri, nah seperti itu, ini kurang tepat, ya. Lebih-lebih mungkin dari sisi ini mewah atau tidak mewah makanannya, nah seperti itu, ini kurang tepat, wallahu a'lam, ya. Tapi kalau berpikir untuk menyesuaikan waktu karena barangkali dikhawatirkan bertabrakan waktunya atau berbenturan waktunya, maka ini insya Allah taala ya boleh saja untuk memikirkan, ya, walaupun sebentar, ya, nanti saya lihat nanti kalau ada waktu, ya, nanti saya hubungi, kalaupun tidak pun saya beritahu, demikian. Nah seperti itu, ya. Jadi tetap diberitahu kepada pihak pengundang, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya, adab berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah tidak membedakan antara pemenuhan undangan orang yang kaya dengan orang yang miskin, jangan dibeda-bedain. Nah kalau orang kaya mah cepet kali apanya datangnya, menjawab ya begitu, ya, menjawab iya saya datang insya Allah, nah seperti itu cepat. Tapi kalau orang miskin yang ngundang itu mikir-mikir, ya, mikir-mikir kira-kira apa yang dihidangkan, ya, nah begitu. Nah ini kurang tepat, ini nggak adab yang begini, ya, ya. Nah tentunya kalau sempat diketahui, contoh bersamaan waktunya, ini bersamaan waktunya undangan tersebut, padahal waktunya itu bisa, kalau undangan yang kaya itu pagi, undangan yang miskin itu siang, atau undangan yang miskin itu bisa pagi, undangan yang kaya itu bisa siang, nah begitu, ya. Tapi ini menyengaja untuk, oh maaf ya tidak bisa hadir, nah begitu, ya. Ada kegiatan, rupanya diketahui dia hadir di undangan orang yang kaya. Nah ini tentunya akan membuat hatinya tersinggung, ya, hilang hilang penghormatannya. Ini orang, ya, tidak bagus rupanya, ya. Dia hanya milih orang yang kaya saja. Nah seperti itu. Ini kurang tepat, wallahu a'lam, ya. Yang seperti ini jangan sampai kita lakukan, ya. Bahkan kalau bisa seandainya semuanya dipenuhi, bahkan dahulukan yang miskin dulu, ya. Datang ke undangan orang yang miskin, ya. Walaupun ya mungkin makannya sekedar ala kadarnya begitu, tapi itu sudah membahagiakannya, ya. Nah, tentunya ketika dia mengundang itu karena penghormatan dia kepada kita. Orang itu ketika mengundang kita itu karena penghormatan, ya, penghormatan dia kepada kita. Nah seperti itu. Kalau orang kaya insya Allah banyak yang datang, ya. Walaupun orang kaya tersebut ketika mengundang bukan karena penghormatan, bukan, ya. Bahkan dia mau bangga-banggaan terkadang, ya. Walaupun kita tidak samaratakan, ya. Ya. Walaupun kita tidak menyamaratakan orang-orang kaya semuanya demikian, tidak seperti itu maksudnya, ya. Tapi maksudnya coba dahulukan orang yang miskin, ya. Orang miskin insya Allah taala kalau dia mengundang itu karena menghormati kita insya Allah taala, ya. Adapun orang yang kaya
kita pun tak datang, maka enggak apa-apa, karena insya Allah banyak yang datang. Nah begitu ya, insya Allah banyak yang datang. Ya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Makanya jangan menolak atau membedakan ya antara miskin dengan yang kaya ketika mereka mengundang kita, demikian ya. Lebih-lebih kalau hanya ya mementingkan orang yang kaya untuk dipenuhi undangannya, ya orang yang miskin tidak. Nah ini ada sifat gengsi, bahkan sombong kita katakan ya. Ini bentuk merendahkan manusia. Mungkin mikir kalau nanti datang ke undangan orang miskin tersebut, di mana parkirnya, kan begitu ya. Kemudian nanti makan bareng orang-orang di sana ya, orang-orang kere, nah begitu ya. Ya, tempatnya juga nanti jorok. Nah begitu, itu masya Allah, itu merendahkan kita katakan ya. Tidak benar yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, hadis riwayat Muslim. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, maka jangan demikian. Ya, jangan sampai karena kita merendahkan orang miskin, lantas kita tidak hadir. Kita dahulukan ya undangan orang kaya, demikian ya. Nah tentunya yang seperti ini ya tidaklah benar ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara asar yang diriwayatkan, asar itu maksudnya adalah ucapan atau perbuatan kisah dari para salaf dahulu ya, yang diriwayatkan tentang memenuhi undangan orang-orang fakir adalah riwayat bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma itu pernah melewati orang-orang miskin. Dan tersebar ketika itu ya mereka itu ya membentangkan ya tempat-tempat makan ya, tempat-tempat makan di lantai. Lalu mereka makan ketika itu, Masya Allah ya. Jadi orang miskin makannya di lantai, tapi pakai alas ya, ya, makannya di lantai. Nah seperti itu, alas begitu. Ya kalau di orang kaya nggak makannya begitu, ya makannya ya prasmanan, nah gitu ya. Pun ada mejanya, nah, dan itu mewah demikian ya. Nah ini Masya Allah ya, kalau orang miskin makanya di lantai, kalau bahasa kita lesehan ya, ya lesehan di bawah begitu ya. Dan mereka ketika itu makan, lalu ketika lewat ya Hasan bin Ali, mereka mengatakan halumma ilal ghadai ya bana binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, ayo mari menuju makanan ini wahai putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am ya, maka Hasan mengatakan ya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong ya. Maka beliau pun turun dari tunggangan beliau dan beliau makan bersama dengan mereka, demikian ya, makan bareng di bawah gitu ya, Masya Allah. Nah seperti itu nih, ini menunjukkan ya enggak gengsi begitu ya, tidak gengsi untuk makan bersama dengan orang-orang yang miskin. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya, tidak membedakan antara ya pemenuhan undangan yang jauh jaraknya maupun yang dekat.
Wah, kalau ini memang agak berat ya. Ya. Jangan dibedakan. Ya. Nah, kalau ya diarahkan undangan kepadanya, ya dua undangan, ya, maka hendaknya dia penuhi terlebih dahulu yang lebih dahulu mengundangnya, ya. Baru nanti berikutnya dia minta izin, ya, untuk tidak hadir undangan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi mendahulukan yang lebih dahulu, bukan mendahulukan yang dekat. Nah, gitu ya. Tapi maksudnya ini apabila hendak memilih salah satunya. Ya. Apabila hendak memilih salah satunya. Namun bila kedua-duanya ingin dikunjungi dan didatangi undangan atau dipenuhi undangan tersebut, maka silahkan memilih yang paling ringan terlebih dahulu. Ada sebagian orang mungkin dia milih yang jauh dulu, lebih mudah baginya. Yang jauh nanti baru sekalian muter yang dekat. Nah, begitu. Lantas pulang. Nah, seperti itu. Itu bagus ya, tidak masalah ya. Atau ada yang mungkin memulai yang dekat dulu, nanti yang jauh itu bisa lebih lapang. Nah, seperti itu ya. Yang jelas kalau kedua-duanya ingin dikunjungi, ya, semuanya ingin dikunjungi atau dipenuhi undangannya, maka yang mana saja mau didahulukan maka tidak mengapa insyaallah taala ya. Tapi kalau maksudnya ingin salah satu karena tidak bisa memang kedua-duanya untuk dipenuhi, maka bukanlah memilih yang paling dekat ya, tapi memilih yang lebih dahulu mengundang. Nah, seperti itu ya. Kalau contohnya yang ternyata yang lebih jauh yang lebih dahulu mengundang, maka penuhi yang lebih jauh. Masya Allah, ini ya lumayan berat ya sesungguhnya ya. Ya kalau seandainya pun ya tidak bisa mengunjunginya dikarenakan contoh ya, ternyata ada jadwal yang lainnya, atau ada kegiatan yang lain yang sudah menanti, bukan undangan saja ya. Yang apabila dipenuhi yang jauh, walaupun itu yang pertama sekali mengundang, maka ini akan membuat terbengkalainya kegiatan yang lainnya. Ya, maka yang seperti ini ya memintakan kemakluman dan udzur dari ya pihak yang mengundang yang jauh jaraknya, ya, mintakan. Ya. Kalaupun ternyata undangan-undangan itu datang semua namun tidak bisa dipenuhi, maka juga mintakan ya udzurnya, minta maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan ya, kebetulan ada pas pula tamu datang ke rumah yang lebih dahulu sudah menyatakan akan datang dan itu dari pagi sampai malam, contohnya begitu. Rupanya pihak keluarga sehingga tidak bisa menghadiri undangan. Ya, maka mintakan izin kepada pihak-pihak pengundang. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Baik ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah ya ada berikutnya tidaklah ya mengakhirkan undangan tersebut, ya, tidaklah mengakhirkan undangan tersebut dikarenakan dia berpuasa, maka tetap datang. Atau jangan sampai dia tidak hadir ya karena dia berpuasa ya, tapi ketika berpuasa maka hadirlah, tetap hadir ya. Ingat, ini maksudnya adalah puasa sunat tentunya ya. Maka apabila orang yang mengundang tersebut senang kalau dia makan, maka berbuka saja, ya. Maka berbuka saja. Karena sesungguhnya memasukkan ya kebahagiaan kepada hati seorang mukmin itu termasuk ketaatan insyaallah taala. Ya. Kalau dia senang, makanlah katanya. Ya, makan, ya. Jangan pula mengkabari ya bahwasanya oh sedang puasa, tapi memang biasanya kalau dikabari maklum dia akan memberikan kemaklumannya demikian ya.
Oh ini maaf, ini undangnya pas lagi puasa contohnya. Ya puasa apa? Puasa sunat. Ya kalau orang yang mengundang tersebut senang kalau dia makan, dia hadir, dia makan, maka berbuka saja insya Allah. Bahkan dia dapatkan pahala, dua pahala. Dua pahala. Dari manakah dua pahala tersebut? Yang pertama adalah pahala memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Ini dia. Kemudian yang kedua adalah pahala dari puasanya, dia dapatkan sempurna. Karena dia telah meniatkannya. Nah seperti itu. Ya, dia dapatkan pahala yang sempurna insyaallah taala. Orang yang sekedar berniat saja, orang yang sekedar berniat saja namun dia tidak melakukannya. Ya. Contohnya seorang wanita yang dia ingin berpuasa, besok mau berpuasa Senin sama atau Kamis begitu ya. Lalu ternyata tiba-tiba ya di waktu hendak sahur ternyata dia kedatangan haidnya. Maka dia dapatkan pahala walaupun dia belum berpuasa. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Lebih-lebih ini orang yang sudah dia berpuasa, sudah melakukan kegiatan puasa, lalu mendapatkan undangan, maka datang saja. Datang. Nah, kalau ternyata orang yang mengundang tersebut itu senang, ya, dia makan, maka silahkan makan insya Allah. Maka dia dapatkan pahala puasa yang sempurna, kemudian dia mendapatkan pahala telah memasukkan ya kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Demikian ya. Kalau ternyata orang yang mengundang tersebut memaklumi, ya sudah ya, maaf ini saya tidak tahu kalau Anda itu sedang berpuasa. Nah begitu ya, saya tidak tahu kamu sedang puasa, ya sudah ya, ini dibawain saja begitu ya. Maka ya doakan kebaikan untuknya, ya doakan keberkahan untuknya. Demikian. Baik ya. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, ay yad'u falyad'u, wa in kana muftiran falyat'am." Ya, hadisnya hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah. Ya, kalau dia sedang puasa, maka doakan. Ya, maka doakan. Kalau dia tidak berpuasa, maka silahkan makan. Nah, seperti itu, ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan demikian pula At-Tayalisi, disebutkan bahwasanya ya, takallafa laka akhuka wa taqulu inni shaim, ya, saudaramu itu ya sudah bersusah-susah untukmu sementara engkau katakan sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, lihat itu ditegur sama Nabi gitu ya. Ya begitu. Jadi saudaranya itu yaitu sudah apa? Sudah bersusah-susah nyiapkan makanan, ya. Lalu kita katakan, ya ini maaf ini sedang puasa. Nah ini ditegur sama Nabi yang seperti ini, ya. Maka ia berbuka saja kalau itu menyenangkan dia memang ya. Memang dia sudah memberatkan diri, menghidangkan makanan, ya, menyiapkan untuk menyambut tamu, ya. Dan berharap supaya bisa makan, tapi ternyata puasa. Nah itu tentunya ya gimana hati orang yang mengundang tersebut. Ya makanya ya memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang mengundang dengan memakan hidangan makanan yang telah disediakan olehnya itu, yang dia sudah bersusah-susah. Maka ini merupakan bentuk menyenangkan, membahagiakan hatinya. Demikian. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah berniat ya untuk memuliakan saudaranya
sesama muslim tatkala memenuhi undangannya agar dia dapat pahala ya atas hal tersebut. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya ya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, dengan niat yang baik, yang ingin apa? Memenuhi undangan tersebut, memuliakan saudaranya, ya. Begitu juga menyenangkan hati orang yang mengundangnya. Nah, seperti itu. Ya, ini hal yang boleh-boleh saja, ini bisa menjadi ketaatan ya dengan niat yang baik tersebut. Yang tentunya dengan itu dia akan diberi pahala insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki bahasan yang ketiga, yaitu dari adab jamuan ini ya. Insyaallah taala ada bahagian yang ketiga, yaitu adab ketika menghadiri undangan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa, para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif langsung, bertanya langsung, maka silahkan ya hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama Anda bisa melayangkan pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp. Baik ya. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, asuransi di bidang pendidikan untuk anak apakah termasuk riba atau tidak Ustaz? Ya, syukran jazakallahu khaira. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi itu ada dua. Yang pertama adalah asuransi konvensional. Ya, asuransi konvensional ini adalah asuransi ya komersil yang disebut ya dalam istilah para ulama at-ta'min at-tijari ya. Ta'min at-tijari yaitu ya asuransi konvensional atau komersil yang memang dituju darinya adalah keuntungan, demikian ya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'min at-ta'awuni ya. Yang kedua adalah asuransi ya, kita katakan asuransi yang bersifat ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Ya, ini mirip dengan ya STM, serikat tolong menolong, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang kedua ini ya asasnya adalah dia tolong menolong. Dan uang yang disetorkan yang disebut dengan premi ya, biasanya per bulan ya, itu adalah bersifat hibah. Hibah itu artinya pemberian tidak diharapkan kembali. Ya. Maka yang seperti ini dibolehkan insyaallah taala. Ya, kalau dia ya at-ta'min at-ta'awuni, yaitu asuransi yang berada di atas asas ta'awun, saling tolong menolong, yang
asasnya tadi adalah dia hibah, yaitu uang yang disetorkan berupa hibah, tidak diharapkan kembali, demikian. Adapun ya layanan-layanan yang didapatkan bisa jadi ya seperti contohnya ketika dalam hal ini apabila pendidikan ini, contoh ketika anak tersebut ketika masuk TK maka ada biaya, dikeluarkan biayanya. Kalau masuk SD dikeluarkan biayanya. Kalau masuk SMP dikeluarkan biayanya. Kalau masuk SMA maka dikeluarkan biayanya. Kalau masuk tingkat perguruan tinggi dikeluarkan biayanya. Begitu. Namun tidak kembali dalam bentuk uang, tidak kembali. Nah itu yang menjadi pembedanya. Nah ini bagi semua bentuk asuransi begitu. Ya, jadi ada dua, yang bersifat komersil dan bersifat ta'awun, tolong menolong. Kalau komersil dia keuntungan. Ya kalau setor uang nanti kembali uang beserta dengan bisa jadi tambahan uang, bisa juga beserta dengan layanan-layanan yang didapatkan. Nah seperti itu ya. Tapi kalau ya yang disetorkan, uang yang disetorkan tersebut itu artinya hangus itu tidak diharapkan kembali, memang tidak akan kembali. Namun dia mendapatkan layanan-layanan ya. Seperti tadi layanan kalau dia pendidikan atau kesehatan ya atau yang lainnya, maka dapat layanan-layanan tersebut di waktu-waktunya. Ya. Maka ini akadnya akad hibah, pemberian itu tidak masalah ya. Kalau memang nanti kembali berupa uang juga, kemudian plus dengan bisa jadi uang yang bertambah atau juga ya layanan-layanan plus dengan uang, yaitu uang asalnya memang dikembalikan, akumulasi dari akumulasi dari setoran tersebut, preminya itu dikembalikan, lalu plus dengan layanan dan uang juga, maka ini riba. Bahkan bisa jadi bukan hanya riba, judi, gharar, demikian. Nah seperti itu. Wallahu taala alam, yang jelas ya yang menjadi pembedanya antara ya asuransi komersil ya dengan asuransi ta'awun yang syar'i ya adalah tadi ketika uang yang disetorkan itu dikembalikan berupa uang ataukah tidak. Kalau berupa uang juga dikembalikan, ketahuilah itu adalah akad komersil ya, akad asuransi komersil yang dilarang. Namun apabila hangus ya yang disetorkan tersebut hangus, tidak diharapkan kembali ya, memang tidak diharapkan kembali, maka ketahuilah inilah dia akad hibah ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya ketika berhubungan suami istri, ternyata istri sedang haid, namun kita tidak tahu apabila sedang haid, ya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya berhubungan badan dalam kondisi ya istri wanita itu sedang haid, maka ini diharamkan ya, diharamkan. Itu yang perlu kita ketahui hukum haramnya ya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah ya. Mereka bertanya ya kepadamu tentang haid atau tempat haid tersebut. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya itu adalah kotoran, baik itu darah haidnya maupun tempat haidnya ya.
fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah atau jauhilah ya wanita itu ya pada tempat haidnya tersebut. Demikian ya. Bukan berarti tidak boleh untuk ya bercumbu dengan istri, boleh ya, menikmati istri boleh, seperti ya bercumbu, ya mencium, itu boleh dalam kondisi istri haid. Ya. Hal ini pernah ditanyakan, maka disebutkan dalam hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali ya berhubungan badan. Demikian ya, boleh insyaallah taala. Demikian ya. Nah, bagaimana apabila ketika berhubungan badan ya jima ternyata istri dalam kondisi haid dan itu tidak diketahui, maka tidak ada dosa ya, tidak ada dosa bagi orang yang melakukan kesalahan yang tidak diketahui, tidak disengaja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan untukku dari umatku al khata'a, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang tidak disengaja, kemudian kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian ya, jadi tidak ada dosa insyaallah taala. Cuma tetap saja mohon ampun kepada Allah ya atas kesalahan ini, begitu ya. Moga-moga tidak ada masalah. Karena tindakan itu ada tindakan pelanggaran dan kesalahan. Nah, agar tidak membawa dampak, karena walaupun salah terkadang bisa membawa dampak. Walaupun salah tapi tidak disengaja itu bisa berdampak. Nah, seperti itu. Karena itu kotoran. Dikhawatirkan nanti ada apa-apa. Contohnya ada apa-apa pada kemaluan tersebut ya, karena itu kotoran, dikhawatirkan ada muncul penyakit, maka minta maaf, minta ampun sama Allah, kemudian berlindung kepada Allah dari keburukan. Nah, seperti itu ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah limpahkan kemudahan dan kesehatan bagi Ustadz serta keluarga, amin. Bagaimana hukumnya bila memakan makanan olahan non daging dari non muslim, misalnya sayur-sayuran, keripik, roti misalnya, dan yang semisalnya, apakah boleh Ustadz? Non muslim yang dimaksud adalah tidak sebatas Nasrani ataupun Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan, kesehatan, kemudahan kepada sang penanya beserta keluarganya di mana saja berada, dan semoga Allah jauhkan ya dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Amin ya. Makanan olahan yang bahan baku asalnya adalah suci
seperti sayur-sayuran, ya, keripik, roti, dan dipastikan pula ya tidak tercampur dengan campuran-campuran makanan yang haram, maka hukum asalnya boleh walaupun yang mengolahnya adalah orang non muslim, baik itu ya ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani ataupun ya orang-orang musyrik lainnya seperti Buddha, Hindu, Konghucu, tidak masalah ya. Karena hukum asalnya adalah suci. Ya, hukum asalnya adalah suci. Maka dilihat bahan bakunya ya, bahan-bahan dasar, bahan baku dari makanan olahan tersebut dilihat. Ya, maka ini ya begitu juga campuran ya bahan-bahan campuran lainnya. Nah, kalau tidak ada yang mengandung seperti ya lemak babi, minyak babi dan seterusnya ya tidak diprediksi demikian, maka insya Allah hukum asalnya halal walaupun yang membuatnya adalah orang kafir, demikian ya seperti itu. Berbeda halnya kalau jijik ya, kalau jijik ini dia bukan hukum ya, jijik ini bukanlah hukum. Aduh kalau gimana ini kalau yang buat orang kafir ini rasanya gimana gitu, jijik begitu ya. Kalau seperti ini ya tidak bisa dijadikan hukum. Ya, karena jijik itu tidak punya standar ya. Karena seseorang bisa jadi jijik, orang lain tidak jijik, demikian ya. Dan jijik itu bukanlah menjadi dasar hukum haramnya sesuatu, ya tidak. Ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ya diundang makan dop yaitu kadal gurun kalau atau biawak gurun ya. Rasulullah tidak sanggup untuk makannya setelah diberitahu itu adalah dop. Ya. Mengapa? Karena tidak biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsumsinya di negeri Makkah dulu. Jadi Rasulullah biasa. Jadi kalau makannya gimana begitu mau dimakan? Nah, seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Aharamun huwa? Apakah ini haram ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan tidak. Tidak haram, demikian. Ya. Namun Rasulullah tidaklah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan Rasul tidak melarang para sahabat untuk makan ketika itu, demikian. Makanya ya jijik itu bukanlah standar, demikian ya. Tapi insya Allah Ta'ala bila seseorang makan hukum asal ini halal ya, karena bahan-bahan bakunya ya atau bahan ya yang lainnya itu tidaklah mengandung hal-hal yang diharamkan, maka insya Allah halal walaupun yang membuatnya adalah orang non muslim. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik, berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, saya mau bertanya ke Ustadz seputar hukum waris yaitu hibah. Ketika dari nenek kakek menghibahkan sebuah rumah kepada 7 anak kandung, tapi tidak memasukkan anak yang tidak sekandung, apakah hibahnya sah Ustadz? Kemudian dari 7 orang anak sekandung, 6 orangnya secara sukarela menghibahkan kembali ke 1 orang saudara perempuan tertuanya. Dan kemudian si anak perempuan tertua tadi yang menerima hibah dari saudara yang 6 tadi menghibahkan kembali rumah tersebut kepada anaknya yang perempuan. Dan apakah itu sah ataukah tidak Ustaz? Wah, ini harus betul-betul dipahami ya.
Baik. Bismillah. Hibah orang tua kepada anak-anak yang sekandung tentunya adalah satu ayah satu ibu. Satu ayah satu ibu. Lalu dihadiahkan atau dihibahkan ya satu rumah kepada anak-anak tersebut yang berjumlah 7 orang. Apakah sah yang seperti ini walaupun tidak melibatkan anak yang lain yang tidak sekandung? Saya condong sah. Saya condong sah, tapi dengan syarat orang tua dari anak yang tidak sekandung tersebut ya itu harus diberikan juga. Ya, permasalahannya adalah ya anak yang tidak sekandung ini dari siapa? Apabila dari sang ayah, maka sang ayah harus juga memberikan bahagian yang lain juga. Contoh ya saya katakan mungkin kasusnya tidak seperti ini, tapi ini contoh saja. 7 anak tersebut ini adalah 7 anak dari satu istri. Kemudian ada satu anak yang lain dari istri yang lain. Ketika ingin memberikan hadiah kepada 7 anak tersebut dari harta seorang ayah, dan itu adalah harta ayah, ya harta ayah tadi ya. Sementara sang ayah ini punya anak dari istri yang lain, maka sang ayah juga harus membagikan bahagian kepada anak yang lain karena itu anak dia walaupun dari istri yang lain. Kecuali apabila rumah yang dihibahkan tersebut adalah rumah yang diusahakan ya oleh ayah tersebut dengan istrinya dari yang mereka ini adalah ayah dan ibu dari 7 anak tersebut. Ya. Maka tidak mengapa. Contoh ya seorang ayah, seorang ibu kita katakan suami istri ini menghibahkan rumah yang rumah ini adalah rumah hasil usaha dari sang ayah dan sang ibu tersebut atau suami istri ini. Walaupun sang ayah ini memiliki anak dari istri yang lain, maka rumah tersebut boleh dihibahkan kepada ya anak-anak dari sang istri yang saat ini kita katakan ya. Yang dari sang istri tersebut 7 anak tersebut itu boleh untuk dihibahkan. Ya. Kenapa? Karena ada andil ya sang istri, ibu dari yang 7 anak tersebut pada rumah tersebut, maka tidak mengapa. Ya. Namun apabila rumah tersebut adalah rumah murni milik sang ayah, sementara sang ayah ini punya 7 anak dari satu istri, sementara ya dia memiliki anak dari istri yang lain. Rumah yang dihibahkan tersebut adalah rumah miliknya, milik sang ayah tersebut. Maka ini bentuk kezaliman. Ya, anak yang lain tidak dapat, ini bentuk kezaliman. Maka yang seperti ini sang anak dari istri yang lain itu harus diberikan bahagiannya. Walaupun tidak dapat rumah tersebut, setidaknya dia mendapatkan bahagian yang sama rata senilai dari masing-masing anak tersebut. Ya. Katakanlah rumah tersebut senilai katakanlah 700 juta. Atau kita katakanlah 210 juta rumahnya. Anaknya ada 7. Ya, anaknya ada 7. Lalu diberikanlah hibah kepada ke-7 anak tersebut, rumah tersebut. Berarti satu anak itu mendapatkan 30 juta. Maka sang anak ini yang belum mendapatkan bagiannya itu diberikan oleh sang ayah 30 juta. Nah, begitu caranya. Atau katakanlah rumah itu 240 juta atau 320 juta, ya. Maka ya tetap saja tadi si anak dapat 30 juta demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sedikit penjelasan agar ya adil begitu. Tetap sah insyaallah taala ya, tapi ini bisa
diberikan ya keadilan berikutnya kepada anak yang belum mendapatkan. Ingat, apabila rumah yang dihibahkan tersebut adalah rumah yang berasal dari sang ayah saja, ya, itu milik murni ayah, maka sesungguhnya dia tidak boleh hanya memberikan kepada anak-anak yang dari satu istri, tapi dia tidak berikan anak-anak dari istri yang lain. Ini tidak benar, ini kezaliman. Bisa tetap diberlakukan, tapi kewajiban sang ayah tersebut memberikan juga kepada anak tersebut yang lainnya. Contohnya anak yang lain ini sudah dapat bahagian, hanya saja bukan berupa rumah, seperti contohnya mendapatkan biaya pendidikan, ya, atau mendapatkan lahan tanah, tidak rumah tapi lahan tanah begitu. Maka insya Allah Ta'ala apabila memang itu senilai 1/8 bahagian, maka tidak mengapa. Dan kita kecualikan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya apabila rumah tersebut diusahakan oleh sang ayah dengan sang istri atau sang ayah dengan sang ibu, ya, suami istri ini, yang dari istri ini itu lahir 7 anak tersebut. Rumah tersebut adalah rumah usaha masing-masing dari keduanya, suami istri ini. Maka boleh ya menghibahkan kepada 7 anak yang berasal dari sang istri yang punya hak terhadap rumah tersebut. Boleh insyaallah taala. Nah, demikian ya. Wallahu taala alam. Lantas ya, apakah sah juga apabila ternyata 6 saudara kandung yang tadinya mendapatkan hibah tersebut, ya, hibah tersebut, ya, 7 anak yang mendapatkan hibah tersebut, diantaranya 6 anak itu menghibahkan kepada saudara yang tertua, saudari yang tertua, maka tidak mengapa, sah insyaallah taala, sah, karena mereka sepakat sah, ya. Begitu juga ternyata sang saudara tertua ini punya anak, lalu menghibahkan kepada anak perempuannya, maka kita katakan apabila ya saudara tertua ini cuma punya 1 anak, maka sah hibahnya kepada anaknya tersebut. Namun apabila saudara tertua ini punya beberapa anak, cuma diberikan kepada 1 anak hibahnya saja, maka wallahu taala alam ini kedzaliman. Kita katakan ini kedzaliman. Bagaimana apabila ini sudah terjadi? Maka sebagai penerima, ya, sebagai penerima hibah tersebut, maka hendaknya dia berbagi kepada saudara-saudaranya. Nah, begitu. Ya, berbagi kepada saudara-saudaranya, dibagikan. Tapi itu rumah, ya dinilai rumah tersebut. Rumah tersebut dinilai, berapa nilai rumah tersebut? Oh, nilainya adalah sekian, ya. Maka dibagikan pada saudara yang lain, kecuali saudara yang lain itu ternyata ridho untuk diberikan kepada ya saudaranya yang diberikan oleh orang tuanya, ya, mereka ridho dengan hal tersebut, nggak apa-apa tidak dapat gitu ya, tapi karena ini adalah pemberian dari ibu, maka tidak mengapa ya kalau seandainya anak-anak yang lain itu ridho. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairah.
Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kita membeli voucher seharga 15.000 dengan sistem bayar boleh transfer. Dari voucher tersebut kita mendapatkan potongan harga atau potongan ongkir. Apakah voucher yang kita beli tersebut boleh digunakan Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila pembelian voucher tersebut itu mengendap, dananya mengendap, ya, baik itu ya bagi perusahaan yang pemilik uang digital ataupun tidak, ya, yang jelas apabila dana tersebut mengendap, ya, yaitu seperti deposit, ya, begitu. Dana tersebut itu beberapa hari mengendap dan ini digunakan oleh pihak perusahaan yang diarahkan, ya, atau yang memiliki voucher tersebut, ya. Lalu potensi digunakan oleh pihak perusahaan, lantas, ya, ini voucher ini dijadikan untuk, ya, pembelian-pembelian yang ada nanti potongan harga atau potongan ongkos kirim, ya. Maka yang seperti ini merupakan bentuk, ya, manfaat atas hutang. Karena, ya, voucher 15.000, ya, ini seperti kita memberikan hutang kepada pihak perusahaan tersebut untuk digunakan. Tentunya semakin banyak orang yang membeli voucher, lantas dalam waktu tertentu dia baru digunakan karena mengendap, ini tentunya kan memberikan keuntungan kepada perusahaan, ya, yang mengumpulkan dana tersebut, yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara, ya, menjual voucher itu. Lantas nanti digunakan untuk pembelian, lalu diberikan setelah itu adalah potongan harga. Atas dasar itu, ya, dia memberikan, ya, manfaat berupa potongan harga, ya, atau potongan harga ongkos kirim. Nah, maka kita katakan ini manfaat atas hutang. Kenapa disebut hutang? Karena dana yang diberikan tersebut, ya, itu potensi dimanfaatkan, dan memang itu memang boleh dimanfaatkan. Kecuali ini kita katakan ini kecuali contohnya ketika kita isi, begitu kita mengisinya, top up, ya, kalau tidak salah namanya, begitu kita isi, lantas ini langsung digunakan dan habis, ya, yang kita isi itu ketika itu kosong, tidak ada tersisa sedikit pun, ya, uang di deposit tersebut, ya, artinya tidak ada voucher sedikit pun, nol dia. Begitu kita isi, ya, dan sebesar dengan biaya atau harga pembelian tersebut. Contoh barang yang mau kita beli betul-betul 15.000, ya, dan kita isi cuma 15.000, yang tadinya kosong, ya, voucher nol, ya, lalu diisi 15.000, kemudian dibelanjakan langsung saat itu juga setelah terisi 15.000, sehingga kembali nol. Lalu didapatkan ketika itu adanya potongan-potongan harga atau, ya, potongan ongkos kirim. Maka kita katakan di sini tidak ada peluang, jelas tidak ada peluang digunakan oleh, ya, perusahaan yang mengumpulkan dana masyarakat lewat penjualan voucher itu. Maka kita katakan di sini, ya, tidak ada ribanya. Maka silakan, ya, menggunakan, ya, voucher tersebut jika dalam kondisi demikian, ya. Jika dalam kondisi yang kita sebutkan, yaitu nilai saldo vouchernya nol, ya,
kemudian ya diisi voucher atau dibelikan voucher seharga barang yang akan dibeli sehingga kembali nol. Dan ketika itu langsung dibelikan setelah diisi voucher tersebut. Maka potongan harga tersebut ya ini tidak mengapa. Wallahu taala alam. Tapi kalau ada potensi untuk contohnya berhari, 2 hari, 3 hari ya, atau pokoknya diisi dulu begitu. Dan ada potensi untuk digunakan dana yang dijadikan sebagai pembelian voucher tersebut ya oleh pihak perusahaan yang menjual voucher, maka di sini ada potensi untuk digunakan. Nah, ini sebagai bentuk ya pembeli voucher itu sebagai orang yang ya memberikan piutang kepada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan itu dia berani untuk memberikan apa? Memberikan hadiah-hadiah, potongan-potongan ya harga ataupun ongkos kirim. Ya. Maka yang seperti ini adalah riba. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, ya, menyepakati adanya tambahan manfaat keuntungan, maka itu adalah salah satu dari bentuk riba. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, demikian pula menjawab pertanyaan yang telah masuk ya. Tentunya dalam penyampaian dan menjawab pertanyaan ini banyak kekurangan dan kesalahan ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran dari apa yang disampaikan maka terimalah dan ambillah, kekurangan dan kesalahan serta keliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman, para pemirsa sekalian dan para pendengar. Mari di bulan yang penuh keberkahan ini, yang banyak kebaikan ini, bertambah-tambah kebaikan tersebut, mari kita berbagi kebaikan ya dengan berdonasi, ya, menyisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan lahan yang akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang nanti di lahan ini akan dibangun masjid ya, demikian pula sarana-sarana yang mendukung ya untuk kemaslahatan ya umat insyaallah taala ya. Tentunya akan diselenggarakan ya salat di masjid tersebut ya, demikian pula itu baik itu salat wajib maupun salat sunat ya, ibadah-ibadah yang lainnya seperti kajian-kajian ilmiah yang sifatnya rutin maupun berkala insyaallah taala. Begitu juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya ya, insyaallah taala ini bermanfaat besar insyaallah taala. Maka ya kekurangan dana kita ini saat ini masih ya 1,9 miliar sekian rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat dengan berdonasi yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada insyaallah taala ya. Walaupun kita telah tiada, ini akan mengalir insyaallah taala ya, tatkala dimanfaatkan tentunya ya. Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda dan semoga Anda termotivasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.